Halo, selamat pagi. How are you? Good morning. Apa kabar semuanya anak-anak Miss? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Di sini Miss akan memberikan materi kita selanjutnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ungkapan-ungkapan selamat atau yang disebut dengan congratulation. Dan pada materi selanjutnya kita langsung masuk ke chapter 4 karena ada perubahan kurikulum pada masa pandemi ini. Ada beberapa bab yang dihapuskan. Jadi untuk materi selanjutnya kita masuk ke chapter 4, yaitu judulnya This is how you do it. Artinya, ada yang tahu? Iya, artinya adalah ini adalah bagaimana kamu melakukannya. Nah, pada materi ini kita akan belajar, we will learn to read receipts and manuals in order to know. Jadi pada materi ini kita akan belajar bagaimana cara membaca resep sehingga kita tahu how to get the best result, bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik, dan how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Bagaimana cara menghindari sebuah kecelakaan atau kerusakan atau sampah yang tidak dibutuhkan. Jadi dengan melihat gambar ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa materi yang akan kita pelajari adalah tentang prosedur teks. Ya, ada yang tahu apa arti prosedur teks? Ya, benar. Prosedur teks itu adalah teks prosedur. Ya, mari kita baca selanjutnya. Di mana biasanya kita temukan teks prosedur? Ya, kita bisa nemukan itu di buku masakan, di bungkus makanan. Nah, di sini kita akan bahas itu apa itu prosedur teks. Prosedur teks, meaning. Procedure text is a text to tell the reader how to make or operate something through steps. Sekali lagi Miss baca. Procedure text is a text to tell the reader how to make or operate something through steps. Prosedur teks adalah sebuah teks yang memberitahukan pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah. Mungkin kamu sering menemukan teks ini. Teks itu ada banyak. Ada naratif teks, ada deskriptif teks, ada recount teks. Jadi cara menentukan sebuah teks itu prosedur teks biasanya kita lihat dari judulnya. Biasanya judulnya itu misalnya how to make, bagaimana membuat, atau how to operate, bagaimana mengoperasikan sesuatu. Kemudian ada ciri-ciri bahasa yang akan kita temukan pada prosedur teks atau language feature prosedur teks.
The first one, yang pertama itu using simple present tense, menggunakan tenses simple present, yaitu menggunakan kata kerja yang pertama. Kemudian using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Example, contohnya, cook the rice, make a slice, put the sugar, cut the tomato, take the noodles. Kemudian using temporal conjunction, menggunakan kata penghubung temporal. Contohnya, first, pertama-tama, second, kedua, third, ketiga, dan kemudian next, after that, last. Kemudian using adverbs, menggunakan kata keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contohnya, for 5 minutes, in a bowl. Oke, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya, nah, setiap teks itu memiliki struktur atau susunan teks. Sama seperti kita, bagian tubuh kita ada kepala, badan, kaki, begitu juga dengan teks. Nah, pada prosedur teks, struktur umumnya itu ada susunan. Ya, pada teks prosedur teks, susunan yang pertama kita akan menemukan goal, yaitu tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make spaghetti. Kemudian, kita akan menemukan materials or ingredients, yaitu alat atau bahan. Kemudian kita akan menemukan steps atau langkah-langkah. Generic structure procedure text. First, goal. Second, materials. 3, steps. Sudah bisa dihafal kan? Gampang kan? Ya. Nah, di sini ada contoh yang di buku kita. Contoh di buku kita yaitu novel apple pudding. Nah, novel apple pudding itu masuk ke dalam kategori goal, tujuannya. Ingredients, 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Artinya 4 apel hijau, kupas, kemudian cored itu artinya buang bagian biji atau bagian tengah, and thickly sliced artinya itu potong tebal. Kemudian, a quarter cup or 45 grams self-rising flour sifted. Artinya siapkan 1/4 cangkir tepung siap saji dan ayak. And then 6 gram butter or margarine cube. 60 gram mentega atau margarin dipotong dadu. Half cup or 100 gram caster sugar. 100 gram gula halus. 1/4 cups or 300 ml water. 1/4 cangkir atau 300 ml air. Method is same, sama dengan steps, langkah-langkah. 1. First, place apple in heat-proof dish. Place flour in bowl. Rub in margarine with a spatula. Artinya, tempatkan apel di piring tahan panas. Tempatkan tepung di mangkok. Oleskan margarin menggunakan ujung jari.
Second, stir in sugar and water or mixture should be lumpy. Pour over apples. Artinya itu aduk gula dan air atau campurkan harus kental, kemudian tuangkan apel. Bake at 180 Celsius for 1 hour or until syrup and golden. Serve warm with cream or ice cream. Panggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam atau hingga menjadi seperti sirup dan berwarna keemasan. Kemudian serve warm itu artinya sajikan hangat dengan krim atau es krim. Serve 6. Preparation time 50 minutes. Cooking time 60 to 70 minutes. Disajikan untuk porsi 6 orang. Waktu persiapan itu sekitar 15 menit dan waktu memasak itu sekitar 60 sampai 70 menit. Jadi di sini kita bisa menemukan goalnya itu adalah novel apple pudding. Ingredientsnya ada apples, ada raisin flour, ada butter or margarine, ada sugar, and ada water. And ada stepnya di sini, yaitu method. Itu adalah contoh dari prosedur teks. Sampai sini sudah paham bagaimana prosedur teks itu? Ya, saya yakin murid-murid Miss paham sampai di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tugas. Ada tugas sebanyak 3 saya berikan. Tugas yang pertama adalah silahkan dicatat materi tentang prosedur teks ke dalam buku catatan. Tugas kedua, silahkan dihafal. Yang pertama, definition of procedure text. Sudah kita bahas sebelumnya, apa itu definition procedure text. Kemudian, yang kedua adalah general structure of procedure text. Silahkan dihafal itu susunan struktur pada prosedur teks. Tugas yang ketiga, tuliskan satu contoh. Write down one example of procedure text. Dan silakan tuliskan dan kamu tunjukkan yang mana saja itu strukturnya, yang mana goal, yang mana materials, yang mana steps-nya. Nah, kesemua tugas itu kamu buat dalam sebuah rekaman video. Ketiga tugasnya direkam dalam satu video dan dikumpul paling lama tanggal 15 Oktober 2020. Untuk sesuatu yang kurang paham atau yang belum dipahami, silakan dihubungi atau di WA pribadi Miss. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar.